Bab 111. Angin musim dingin bertiup melewati tubuh Es, tetapi dia tidak merasa kedinginan dan menikmati udara segar. Dia akhirnya meninggalkan tempat terkutuk itu. Terlebih lagi, dia sangat senang karena dia tidak menggunakan manik tak terlihat. Itu akan sia-sia karena area formasi itu terlalu besar dan dia melintasi formasi itu dalam waktu lebih dari 2 jam bantuan dengan Empire Dream. Jika dia menggunakan mata yang menggetarkan jiwa, dia tidak berani membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan jalan keluar. Namun, dia sudah keluar dari tempat itu dan mengamati daerah itu. Bagaimanapun, dia sekarang berada di tanah tengah. Es merasakan kidi udara sekitar area itu 100 kali lebih padat daripada dataran rendah barat dan akhirnya memahami perbedaan antara kedua tempat itu. Kepadatan Ki sama sekali tidak penting bagi Es, karena ia dapat menarik Ki bahkan dalam formasi yang mengubah langit itu, di mana Ki sangat sedikit, baik itu Ki surga maupun Ki duniawi. Namun, ia tetap merasa cukup menyegarkan untuk menghirup udara yang dipenuhi dengan Ki yang lebih padat ini. Setelah terbiasa dengan lingkungan barunya, Es mengamati sekelilingnya dengan surga indera dan tidak menemukan permainan kata-kata. Kemana aku harus pergi? Renungnya dengan tenang. Tiba-tiba, Es teringat melihat beberapa peta asing di cincin penyimpanan Dulce dan Vance. Setiap kali dia mencuri cincin penyimpanan, dia selalu menemukan banyak hal lain yang tidak terhitung sistem sebagai harta karun, dan peta adalah salah satunya. Dengan sebuah pikiran, banyak peta muncul di tangan Es. Peta-peta itu tidak normal dan semuanya digambar pada beberapa pendakian binatang iblis dan peta berkualitas tinggi. Es melihat beberapa peta terperinci ini secara khusus hanya berisi kerajaan Luminus, kerajaan Palu Emas, dan beberapa kerajaan terkenal lainnya dan menyimpan kembali karena dia ingin tahu ke arah mana dia harus pergi. Dia tidak berada di kerajaan manapun saat ini. Dia akhirnya menemukan apa yang dia cari, peta besar dan terperinci dari seluruh tanah kerajaan. Es segera mengenali daerah perbatasan yang langitnya berubah-ubah dan terkejut karena ia melihat betapa besarnya perbatasan itu. Perbatasan itu membentang ratusan juta. Saat ini, dia merasa agak beruntung karena bertemu dengan mimpi kosong dan pergi tanpa membuang waktu bertahun-tahun. Es segera berkonsentrasi pada peta lagi. Struktur tanah kerajaan berbeda dengan tanah kota. Di dataran rendah, ada timur, selatan, utara, dan barat, namun di dataran tengah, ada tingkat kedua daratan dan kerajaan. Yang paling dekat dengannya adalah tanah kerajaan kelas 3 dan yang terjauh adalah tanah kerajaan kelas 1 dan lebih jauh lagi adalah batas langit tengah yang berubah. Perhatian Es khusus pada tanah kerajaan kelas 3 karena tanah itu adalah yang paling dekat dengannya. Ada hutan perbatasan antara dirinya dan tanah kelas 3. Ia memperkirakan akan memakan waktu sebulan untuk melintasi hutan perbatasan itu jika ia tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat dan seminggu lagi untuk menemukan kota terdekat. Es menyimpan peta itu kembali ke tempat pencuri. Setelah mengaktifkan langkah kilatnya, ia bergerak ke arah lurus bagaikan kilat karena ia akan menemukan hutan perbatasan itu pada akhirnya dan kemudian ia dapat menggunakan peta untuk meratakannya. Bisa bergerak bebas sungguh suatu anugerah. Es pikirnya sambil melaju menuju tujuan dengan kecepatan penuh. Es tidak tahu bahwa di mana dia berada, tidak ada seorang pun yang bisa datang dengan mudah karena tempat ini adalah daerah perbatasan langit yang berubah-ubah dan selama berabad-abad tidak ada seorang pun yang pernah melewatinya. Salah satu ucapannya adalah lintasan langit yang berubah-ubah, dan yang lainnya dan yang terpenting adalah, tidak ada seorang pun yang mau pergi ke tempat tandus itu dengan sukarela. Setelah 2 hari perjalanan, hamparan 3 sosok besar muncul di pandangan Es, dan dia langsung tahu bahwa itu adalah hutan perbatasan. Selama 2 hari ini, ia memeriksa semua jenis buku tentang kerajaan yang ditemukannya di ruang pencurinya. Ia menemukan bahwa hampir semua buku di rak buku curian di bagian atas perpustakaan bercahaya itu adalah tentang kerajaan. Es akhirnya mengetahui struktur kerajaan yang samar-samar. Seluruh tanah kerajaan terbagi rapi antara ratusan kerajaan. Di kerajaan kelas 1, tanahnya merupakan 10 kerajaan teratas. Di kerajaan kelas 2, tanah adalah kerajaan yang berada di peringkat antara 11 dan 30. Adapun kerajaan pada posisi ke-31 dan ke-100,
semuanya berada di tanah kerajaan kelas 3. Distribusi tingkatannya sama, berdasarkan pada kepadatan ki tanah. Kerajaan kelas 3 atau kerajaan terlemah di wilayah tengah memiliki sedikitnya 2 provinsi, yang masing-masing terdiri dari 3 atau 4 prefektur. Prefektur-prefektur tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 10 hingga 15 daerah dan daerah-daerah tersebut berada di kota atau desa. Sedangkan kerajaan tingkat 2, ia memiliki sedikitnya 5 provinsi atau lebih, dan terakhir, kerajaan tingkat pertama dapat memiliki 10 provinsi atau lebih di bawah kekuasaannya. Selama berabad-abad, 100 kerajaan ini tidak pernah menjadi 101 kerajaan. Mengenai peringkat, 10 kerajaan teratas bagaikan mamut, tak seorang pun dapat menggoyahkan posisi mereka. Peringkat lainnya hanya bergantung pada kecakapan. Seperti inilah jika kau punya kekuatan, kau bisa menantang kerajaan manapun untuk memperebutkan posisi mereka di peringkat melalui perang peringkat. Namun, perang peringkat ini sangat langka karena kekalahan berarti kehancuran seluruh kerajaan dan kematian seluruh keluarga kerajaan. Lagi pula, hanya kerajaan yang lebih lemah yang dapat menantang kerajaan yang peringkatnya lebih tinggi, tidak ada cara lain. S mengerutkan kening saat menemukan pemerintahan kejam di Tanah Tengah dan menjadi lebih waspada terhadap tempat ini. Dia sudah pernah bertemu seseorang seperti Vance dan Layla di Tanah Rendah dan dia tidak ingin bertemu mereka dalam waktu dekat, terutama Layla. Setelah membaca semua informasi tentang Middlelands, fokus S akhirnya beralih ke rune crafting lagi karena masa istirahat 2 hari akhirnya berakhir. Saatnya mempelajari bagian selanjutnya dari pembuatan rune surgawi. Sekarang, dia memiliki wawasan mimpi kosong tentang pembuatan rune dan ingin melihat kesamaan antara pembuatan rune surga dan pembuatan rune duniawi. Bab 112. S sedang beristirahat di pohon. Dia masih berada di daerah luar hutan perbatasan ini dan tidak bertemu dengan binatang iblis atau manusia manapun. Namun dia tidak peduli, dan seluruh perhatiannya tertuju pada pembuatan rune karena dia hanya punya waktu 1 hari, jadi dia tidak berencana menyia-nyiakan waktu sedetik pun untuk bepergian. Buku panduan perajin rune surgawi terstruktur dengan sangat baik karena setiap bagiannya disusun dalam urutan yang ketat. Sederhananya, S tidak bisa begitu saja mempelajari teknik mata rune dan mulai membuat rune. Ia harus memahami setiap bagiannya sebelum ia dapat membuat apapun. Sekarang dia sudah menguasai 1 tahap mata rahasia. Sudah waktunya untuk teknik manipulasi jiwa rahasia, juga bagian kedua dari buku panduan. Teknik manipulasi jiwa rahasia memiliki 12 tingkatan, sama seperti tingkatan perajin rune. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula tingkatan perajin runenya. Teknik ini untuk memanipulasi ki jiwa secara menyeluruh sambil menciptakan simbol-simbol rune. S mempraktekkan teknik tersebut, jika aku mengacaukannya sedikit saja, seluruh simbol akan hancur. S menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi serius karena teknik ini bahkan lebih sulit daripada mata rahasia. Dia memiliki beberapa pengalaman dengan keterampilan mata dan itulah juga alasan dibalik keberhasilannya menguasai tahap pertama mata rahasia. Akan tetapi, teknik pengendalian ini benar-benar baru baginya, sampai ia melihat persyaratan untuk tingkat pertama teknik ini. Pada level pertama, aku harus membuat benang-benang seperti jarum dengan ki jiwa elemenku. S bergumam sambil menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya karena ini seperti membentuk benang-benang jiwa. Level pertama mudah saja. S segera menggunakan metode pembentukan benang jiwa dan membentuk benang jiwa putih dari jarinya. Dia melihat benang jiwa, dan benang itu tidak setipis jarum, benang itu setebal jari dan ekspresi gembiranya langsung berubah menjadi jelek. Aku harus membuatnya lebih tipis. Sebuah tekad terpancar dari mata S. 1 bulan berlalu sejak S melakukan perjalanan di hutan lebat ini dan cukup dekat dengan tujuannya karena kecepatannya yang tinggi. Tetapi S tidak tampak bahagia saat ini dan kulitnya gelap bagaikan arang karena, bahkan setelah sebulan penuh, dia tidak mengubah benang jiwa itu menjadi jarum. Bukan berarti dia tidak membuat kemajuan apapun dan menipiskannya hingga setengah jari. S sekarang akhirnya mengerti betapa sulitnya mengendalikan elemen ki jiwa dan kesombongannya sebelumnya langsung hancur. Bagaimana mungkin sesuatu dari sistem ini semudah ini untuk dipelajari?
S tersenyum getir dan terus berlatih teknik itu dengan sepenuh hati. Setelah seminggu, S akhirnya merasakan pepohonan semakin berkurang dan tahu bahwa ia sudah tidak jauh lagi dari kota terdekat menuju hutan perbatasan ini. Aku seharusnya bisa mencapai kota kecil di kerajaan regal ini dalam seminggu. S bergumam dengan nada gembira dalam suaranya sambil melihat peta. Ia tidak tahu apa nama kota itu, tetapi di peta, kota itu berada di wilayah kerajaan agung ini dan kerajaan ini paling dekat dengan perbatasan langit rendah yang berubah-ubah. S sangat ingin menjelajahi kota ini. Bagaimanapun, kota ini adalah kota pertama yang akan ia kunjungi setelah memasuki wilayah tengah. Satu hal yang perlu disebutkan adalah S tidak menemui satupun monster di hutan besar ini kecuali beberapa hewan liar. Dia ingin mengumpulkan EXP dan berpikir karena itu adalah hutan di wilayah tengah pasti ada banyak monster kuat, tetapi akhirnya dia kecewa. Eva pernah berkata kita selalu bisa mencuri dari orang jahat. Namun sesaat kemudian, senyum licik muncul di wajah S. Tapi siapa yang jahat atau baik di dunia kultivasi ini? Mentalitas S telah mengalami perubahan besar sejak pertama kali ia memulai perjalanan kultivasinya. Jika itu S yang berusia 12 tahun, ia tidak akan pernah bermimpi mencuri dari seseorang, bahkan jika itu orang jahat. Namun sekarang S akan mencuri dalam kegelapan dari para kultivator itu. Ia tidak akan menolong orang lain seperti yang Eva inginkan karena menolong dirinya sendiri sudah cukup besar baginya. Ini adalah dunia kultivasi dan hampir semua orang pernah membunuh atau menghancurkan seseorang, entah itu demi kekayaan, kesempatan, atau prospek mereka. Setiap orang adalah pencuri dengan satu atau lain cara. Aku hanyalah pencuri sejati. S menggumamkan kata-kata ini dan matanya berbinar penuh pengertian. Jalan yang kupilih ini tidak diketahui dan misterius. S berpikir dalam-dalam dan untuk pertama kalinya, gagasan ini muncul di benaknya. Meskipun demikian, dia tidak menyesal memilih jalan ini dan bahkan berharap untuk menjelajahi misterinya. Dalam 3 hari, S keluar dari hutan perbatasan. Setelah menempuh perjalanan selama 1 hari lagi, ia melihat jalan yang bersih dan tahu bahwa jalan ini mengarah ke kota. Setelah menempuh perjalanan selama 2 hari, S melihat sebuah tembok tinggi dan kegembiraan memenuhi matanya. Ia akhirnya mencapai sebuah kota dan seluruh perjalanan ini memakan waktu hampir 6 bulan. S juga sudah berusia 16 tahun dan tampak lebih dewasa. Namun, dia tidak mau memasuki kota itu dengan wajah aslinya karena dia tidak ingin ada yang melihat wajah aslinya. Dengan melakukan itu, dia bisa selalu berada dalam kegelapan dan tidak akan ada seorang pun yang tahu siapa pencuri langit ini. Karena dia sekarang pasti akan menjadi terkenal dan akan membuat banyak musuh karena dia perlu menaikkan peringkat pencurinya dan tahu setiap kali dia mencuri simbol pencurinya akan tercetak di tempat pencurian itu. S sudah memiliki ahli alam manifestasi jiwaki sebagai musuh dan orang lain yang mengetahui nama pencurinya di sini, terutama kerajaan yang di palu emas dan bercahaya. Musuh-musuhnya akhirnya mengetahui bahwa dia masih hidup dan berada di tanah tengah, dan begitu mereka mengetahuinya, mereka akan melakukan apa saja untuk menangkapnya, baik hidup maupun mati. Bab 113. Kota Len adalah kota kecil di wilayah Zander County yang diperintah oleh seorang Earl of Regal Kingdom. Dalam kekuasaan tingkat kerajaan ini, bangsawan dengan gelar kerajaan mengendalikan setiap posisi yang berpengaruh. Orang-orang tanpa gelar kerajaan atau rakyat jelata tidak memiliki hak untuk memegang posisi luar biasa apapun. Adapun cara untuk mendapatkan gelar kerajaan, tentu saja tergantung pada kontribusi orang tersebut terhadap kerajaan dan yang lebih penting, pada basis kultivasi. Kota Len dianggap kota biasa, tetapi sebenarnya sebesar kota dataran rendah berbintang 2. Pada saat ini, S sedang mengamati gerbang kota Len dan melihat tidak ada pemeriksaan kartu kristal identitas. Kedua penjaga itu adalah kultivator alam gerbang Ki keempat. Gerbang kota itu hampir kosong dan tampaknya tidak ada seorang pun yang keluar masuk seperti yang dilihatnya di kota-kota dataran rendah. S sudah mengubah penampilannya menjadi Javier dan setelah mengamati beberapa saat, dia tampil seperti biasa karena tidak ada pemeriksaan identitas. Terlebih lagi, kota ini tampak cukup sepi, dan ini berarti hanya ada beberapa orang yang berkunjung. Jika S menyelinap masuk,
seseorang mungkin akan mencurigainya. Itulah sebabnya dia pergi seperti seorang pengembara. Sekalipun terjadi sesuatu yang salah, kedua penjaga ini tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Salah satu dari dua penjaga langsung melepaskan aura dasar kultivasinya untuk menghentikan pengembara kecil ini. Mereka dapat mengatakan bahwa pemuda ini hanyalah seorang kultivator gerbang ketiga. Javier segera berhenti dan menatap kedua penjaga itu dengan waspada. Biaya masuknya 1 batu ki fragmen, kata penjaga itu tanpa berkedip, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Javier menatap kedua pengawal itu dengan saksama sebelum mengambil batu berbentuk seperti marmer hijau dari cincin penyimpanan yang dikenakannya. Ada aura ki di batu ini. Es tahu ini adalah mata uang yang digunakan di kota semacam ini. Marmer berbentuk kasar ini adalah pecahan batu ki yang setara dengan 100 batu ki tingkat rendah. Sistem bahkan tidak mempertimbangkan harta batu ki fragmen ini dan Es memiliki hampir 50 juta di antaranya di ruang pencurinya. Sejak Es mengetahui tentang batu ki yang digunakan dalam susunan dan formasi, dia berencana untuk menggunakan pecahan batu ki ini, untuk saat ini, tanpa menyia-nyiakan batu ki berkualitas tinggi. SSS kedua penjaga menarik napas dalam-dalam. Para penjaga tercengang ketika akhirnya menyadari cincin penyimpanan di tangan pemuda ini. Karena cincin penyimpanan hanya umum di ibu kota kerajaan regal dan harganya hampir selangit. Tuan muda, silakan. Selamat datang di kota Len. Nada bicara penjaga itu langsung berubah, dan dia dengan sopan mengambil batu ki dari tangan Javier dan, dengan sedikit membungkuk, memberi isyarat kepadanya untuk memasuki kota. Namun, mata penjaga yang lain langsung bersinar dengan cahaya yang tidak biasa, tetapi dia hanya menunjukkan rasa hormat di permukaan dan membungkuk kepada Javier seperti penjaga pertama. Es tidak menghiraukan kedua penjaga itu dan memasuki kota dengan tenang. Dia telah memutuskan untuk mengumpulkan beberapa informasi penting dan pergi dalam 2 atau 3 hari. Karena ini bukan yang ia bayangkan, pikir Es, karena ia berada di Tanah Tengah, kemanapun ia pergi akan menjadi tempat yang makmur, setidaknya setara dengan kota bintang 1 di dataran rendah. Namun, ia kecewa karena ternyata tidak demikian. Mungkin aku berada di tempat yang salah. Es merenung saat melihat jalanan kosong di kota kecil ini. Sesekali ia melihat beberapa penduduk kota. Semua orang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Es mendesah, sepertinya perjalanan tidak terlalu umum di sini. Sangat bijaksana untuk masuk secara biasa. Meskipun kotanya sepi, luasnya hampir sama dengan River Flower City. Es tidak lelah, jadi dia berjalan-jalan di sekitar kota dan menemukan beberapa restoran yang enak karena dia tidak makan apapun selama hampir 6 bulan. Tiba-tiba Es menemukan sebuah gedung tua, papan nama, toko buku Siena, tergantung di luarnya. Aku harus ke sana dan melihat apakah aku bisa menemukan beberapa informasi penting. Dengan langkah lebar, Es memasuki toko buku tua itu dan melihat seorang gadis kecil sedang mendengkur di belakang meja kasir. Dia tampak baru berusia 10 tahun atau lebih muda dan sangat imut. Es tersenyum kecut, aku harus pergi ke tempat lain. Dia tidak ingin mengganggu gadis kecil ini dan berbalik untuk mencari tempat lain. Lagi pula, apa yang bisa dikatakan gadis kecil ini padanya? Dia hendak keluar dari toko ketika suara seorang pria yang marah memasuki telinga, Siena. Beraninya kau tidur saat bekerja. Siena yang sedang tertidur lelap, tersentak bangun oleh suara marah itu dan tanpa sadar berteriak, Tidak, aku, hanya istirahat. Oh, kalau begitu kenapa kamu tidak melayani teman muda ini? Seorang pria parubaya memasuki toko dari balik pintu konter sambil berkata dengan nada marah. Siena yang matanya masih ketakutan, dengan bingung, memandang ke arah pintu masuk dan akhirnya melihat seorang pemuda menatap dengan rasa ingin tahu. Kabut di matanya dengan cepat menghilang saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dia ada di sini. Dasar bocah, pertanyaan macam apa ini? Lelaki parubaya itu dengan lembut mengusap dahi Siena, pergi dan bersihkan noda di wajahmu itu, kau hampir terlihat seperti babi. Siena bukan babi. Teriak gadis kecil itu dengan marah kepada lelaki parubaya itu sambil berlari masuk dengan wajah pucatnya yang menggerutu. Teman muda, saya minta maaf atas kelakuan putri saya di masa mudanya.
Pria parubaya itu tersenyum pada Javier. Saya Laden, pemilik toko buku ini. Kami memiliki beberapa keterampilan dan teknik tingkat manusia biasa serta peta dan buku-buku informal. Laden memperkenalkan berbagai buku kepada Javier, yang sering dibelinya. Tuan Laden terlalu sopan. Javier tersenyum sambil berkata, itu salahku karena pergi tanpa mengatakan apapun. Hah, jangan sebut-sebut. Laden tersenyum, kami tidak banyak kedatangan tamu akhir-akhir ini. Kau juga bisa melihatnya. Aku sangat penasaran tentang hal itu. Es tak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun kota ini berada di tepi tanah tengah, namun kota ini terlalu terpencil. Bab 114. Oh, kamu tidak tahu tentang acara besar itu. Laden sangat terkejut seolah-olah acara ini sangat penting atau semacamnya. Aku baru di sini. Bagaimana mungkin aku tahu tentang acara sebesar ini? Pikir Es. Javier berkata sambil tersenyum, saya seorang pelancong dan jarang berinteraksi dengan siapapun selama beberapa waktu. Saya harap Tuan berkenan memberitahu saya acara besar apa ini. Seorang pengembara, ya. Laden menatap Javier dalam-dalam. Pemuda ini adalah gerbang ketiga. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Laden tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan pada Es karena dia sendiri adalah ahli alam gerbang Ki Puncak dan sangat percaya pada inderanya. Namun, tetap saja aneh bahwa pemuda ini tidak tahu tentang acara terbesar anak muda. Meski ragu, Laden berkata jujur, acara ini diselenggarakan oleh Damien Royal Institute. Ada kerinduan yang jelas dalam suara Laden saat mengucapkan nama ini. Laden menatap Javier dengan gembira tetapi yang dia lihat hanyalah Javier tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan setelah mendengar nama Damien Royal Institute. Jangan bilang kau bahkan tidak tahu tentang Damien Royal Institute. Ketidakpercayaan tampak di wajah Laden. Javier berkata dengan wajah serius, tidak. Tapi aku tahu tentang kerajaan Damien. Itu adalah kerajaan nomor 1 di wilayah tengah, kan? Bagaimana mungkin Es tidak tahu tentang 10 kerajaan teratas? Mereka sangat jelas di peta dan dia bahkan punya peta terpisah dan terperinci dari masing-masing kerajaan. Laden menatap Javier yang sedang melihat seorang pertapa, jika kau tahu tentang kerajaan Damien, maka kau juga pasti tahu tentang lembaga pendidikan terbesar di negeri-negeri tengah. Setiap anak muda bermimpi untuk masuk ke lembaga ini. Oh, apakah itu masalah besar? Javier akhirnya menunjukkan ketertarikannya. Sekarang Es ingin tahu lebih banyak tentang lembaga ini. Karena tidak ada lembaga seperti itu di dataran rendah. Laden berkata kepada Javier dengan wajah serius seolah-olah merupakan suatu kejahatan jika tidak mengetahui tentang lembaga ini. Biarkan aku membuka matamu, anak muda. Status mahasiswa Institut Kerajaan Damien setara dengan seorang Marques, Marchioness di wilayah tengah. Mereka memiliki banyak teknik dan keterampilan yang hebat. Konon, seorang murid Damien Royal Institute dapat bertarung dengan seseorang di alam yang lebih tinggi seolah-olah itu bukan apa-apa bagi mereka. Mereka semua adalah yang terbaik, jenius sejati. Namun sayang, mendapatkan tempat di lembaga itu sama saja dengan meraih langit, dan hanya dengan menjalani ujian berat mereka, seseorang memiliki kesempatan. Tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda seorang pangeran kerajaan, Anda harus menjalani ujian. Kabarnya, ujian itu sangat mematikan, banyak anak muda yang meninggal karenanya. Namun, setiap 5 tahun, hampir 10 juta anak muda ikut serta untuk mencoba peruntungan mereka dan hanya 10.000 yang lulus. Ujian ini akan berlangsung dalam 6 bulan, jadi setiap pemuda di wilayah tengah akan menuju ibu kota kerajaan mereka sehingga mereka punya waktu untuk mengikuti ujian seleksi Institut Kerajaan Damien. Suara Laden dipenuhi dengan antusiasme di akhir. Mata Javier bersinar dengan cahaya khusus saat dia bertanya, Tuan, apakah ada yang bisa berpartisipasi dalam tes seleksi ini? Jujur saja, bohong jika Es mengatakan jantungnya tidak berdebar setelah mendengar tentang lembaga dan kompetisi ini. Bukan karena dia ingin belajar di sana, tetapi karena dia bisa mencuri dari 10 juta anak muda. Perlu diketahui bahwa hanya bangsawan yang akan mengambil bagian dalam ujian ini dan setiap bangsawan pasti kaya. Berapa banyak TP yang bisa saya peroleh dalam ujian ini? Jantung Es berdebar kencang karena dia ingin segera terbang ke sana.
Laden akhirnya mendapatkan reaksi normal dari pemuda yang cerdas ini dan dengan senang hati menjawab, ya, siapapun di wilayah Gerbang Qi dan berusia di bawah 18 tahun dapat berpartisipasi dalam ujian seleksi yang diadakan di kota Regal yang juga merupakan ibu kota kerajaan Regal. Petik 2. Javier menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya dengan serius, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke ibu kota? Setelah melihat peta itu, dan dia tahu bahwa akan memakan waktu sekitar 7 hingga 8 bulan sebelum dia mencapai ibu kota kerajaan jika dia bepergian dengan kecepatan penuh tanpa istirahat. Namun dia tetap bertanya apakah perhitungannya salah. Dari sini, Laden menatap Javier dengan aneh dan berkata dengan ragu, jika kau pergi ke sana dengan navigatormu, itu akan memakan waktu 2 tahun. Namun yang lebih penting, navigatormu cukup membeberkan. Teman-teman muda tidak mencari kematian. Kami rakyat jelata tidak memiliki kesempatan bahkan dalam ujian seleksi itu, apalagi ujian sebenarnya dari 100 kerajaan. Laden memiliki kesan yang baik terhadap Javier, pemuda ini sopan dan tidak sombong seperti anak muda lainnya yang memiliki tingkat pemikiran seperti itu. Itulah sebabnya dia memperingatkannya dengan baik. Tidak ada jalan lain. Javier masih tenang. Tahu bahwa pemilik toko ini diperingatkan karena kebaikan hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa Laden tahu cara yang lebih cepat untuk pergi ke ibu kota. Hah, anak muda zaman sekarang. Laden mendesah, tapi dia tetap berkata karena anak muda ini ingin pergi, dia tidak bisa berhenti. Jika kamu memiliki batu Qi, kamu bisa pergi ke kota Zander dan menyewa binatang iblis terbang yang jinak. Dengan itu, kamu bisa mencapai ibu kota dalam sebulan. Tetapi itu sangat mahal. Apa, kita bisa menjinakkan binatang iblis? Tercengang karena dia belum pernah melihat iblis binatang yang jinak di dataran rendah. Ya, hanya kota seperti Zander yang memiliki fasilitas ini karena Earl Zander pernah tinggal di sana. Namun, dengan kecepatanmu, itu akan memakan waktu 3 bulan. Lagi pula, seperti yang bisa kau lihat, semua orang menuju ke arah yang sama denganmu. Karena siapapun bisa menyaksikan ujian seleksi dan kehadiran yang sangat besar berkumpul di ibu kota, terutama para bangsawan. Saat kau tiba di kota Zander, semua binatang iblis mungkin sudah disewa, kata Laden jujur. Banyak sekali orangnya ya, makin mantap pula aku berangkat. Pikir girang. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini untuk menjadi kaya dan terkenal. Bab 115. Laden tidak mengetahui kecepatan yang sebenarnya karena yakin akan mencapai kota Zander dalam waktu 7 hari jika dia tidak berhenti. Saya harus memulai perjalanan saya hari ini. Terlalu bersemangat untuk menunggu 1 atau 2 hari dan memilih untuk meninggalkan kota Len saat itu juga karena waktunya terbatas dan dia selalu dapat beristirahat setelah mencapai tujuan. Dia hanya punya waktu 6 bulan. Tuan, terima kasih telah memberi saya informasi berharga ini. Javier mengucapkan terima kasih kepada Laden sambil meletakkan batu Qi hijau transparan di atas meja dengan senyum penuh arti di wajahnya. Ada fluktuasi Qi yang jauh lebih besar yang terpancar dari batu Qi ini karena ini adalah batu Qi tingkat rendah. Laden meninggalkan kesan baik pada jadi dia memberinya batu Qi rendah untuk menunjukkan niat baiknya. Laden melihat batu Qi hijau transparan dan merasa bingung karena batu Qi rendah sangat langka di kota ini, dan tidak ada yang mau berdagang dengan batu Qi rendah di sini. Dan ini hampir sama dengan pendapatannya selama 5 tahun. Laden akan menolak tawaran murah hati ini karena terlalu berlebihan, dan dia juga orang yang jujur. Namun, betapa terkejutnya dia, pemuda itu menghilang begitu saja seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Laden mengucek matanya dan melihat lagi, namun batu Qi rendah itu masih ada di sana dan bergumam linglung, apakah dia hantu? Ayah kelihatan konyol. Pada saat itu, suara tawa Sienna terdengar dan Laden tersadar dari lamunannya. Dia segera mengambil batu Qi rendah itu dari meja kasir karena kalau ada yang melihatnya mereka mungkin ingin merampoknya. Ayah, di mana kakak laki-laki itu? Sienna melihat ke arah pintu masuk dengan rasa ingin tahu dan tidak menemukan pelanggan itu. Laden menatap Sienna yang sudah mencuci muka dan menyisir rambutnya, dan terlihat sangat imut. Ia mencubit pipinya yang kemerahan sambil berkata, kakak laki-laki itu pergi karena dia takut pada anak babi kecilku.
Pembohong. Sienna bukan anak babi. Sienna cemberut dengan lucu. Hahaha. Laden tertawa terbahak-bahak sambil menatap Sienna kecil dengan penuh kasih sayang. Ia senang menggoda gadis kecil ini. Tetapi anak muda itu sungguh misterius, bahkan saya yang berada di alam gerbang Ki Puncak tidak menyadari kepergiannya, pikir Laden dengan senyum di wajahnya. Es menggunakan teknik siluman tak berperasaan dengan langkah secepat kilat untuk meninggalkan toko Laden karena dia tahu Laden akan menolak sikap ramahnya dan pergi seperti ini. Sekarang, dia tidak ingin pergi kemanapun, tetapi ingin segera mencapai kota kerajaan secepat mungkin. Kota itu adalah gudang harta karun baginya dan mungkin cara tercepat untuk menaikkan peringkat pencurinya atau bahkan mendapatkan gelar baru. Dalam waktu 5 menit, Es mencapai gerbang tempat ia baru saja datang 1 jam yang lalu dan berhenti menggunakan keahliannya. Karena kedua penjaga itu telah melihatnya datang, tidaklah bijaksana untuk pergi seperti hantu. Javier berjalan menuju gerbang dan melihat seorang penjaga hilang namun tidak terlalu memperdulikannya dan tetap berjalan melewati gerbang. "Tuan muda, Anda akan pergi secepat ini?" tanya penjaga yang memungut tol dari Es. "Ya, aku punya urusan penting." Javier menjawab dengan tenang sambil berjalan. Dia tidak memandang penjaga itu seperti bangsawan yang sombong. Sikap Javier tidak menyinggung penjaga itu, karena seseorang yang memiliki cincin penyimpanan pastilah sombong. Setelah Es meninggalkan kota Len, ia menemukan jalan menuju kota Zander. Ia baru saja akan menggunakan tangga kilat ketika ia mendengar teriakan. "Tuan muda, mohon tunggu." Es langsung merasakan ada 10 kultivator alam gerbang Ki. Jika dia mau, dia bisa mengabaikan mereka dan pergi, tetapi dia menemukan tanda jiwa yang familiar di kelompok ini dan melihat ke belakang. Es melihat 9 pria berjubah hitam mengikuti seorang pria bersenjata, dan dia sedikit terkejut karena pria bersenjata ini adalah penjaga gerbang kota Len yang hilang. Penjaga ini juga yang memanggilnya dan tanda jiwa itu persis miliknya. Namanya adalah Trenton. Trenton melihat Javier berhenti dan menatapnya dengan tenang. Ia tersenyum sambil berkata, "Tuan muda, saya tidak menyangka Anda akan pergi secepat ini." Es tahu orang ini berniat jahat dan dengan acuh berkata, "Enyahlah, sebelum kau merusak suasana hatiku." Dia telah belajar bagaimana bersikap seperti orang sombong dengan meniru Javier. Namun, perintah itu benar. Wajah Trenton menegang, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan apapun, pria di sebelahnya berkata dengan nada mengejek, "Bocah nakal, kau tampaknya tidak mengerti situasinya, tinggalkan cincin penyimpanan itu dan pergilah atau aku akan mengambilnya dari mayatmu." Es melihat pria ini memiliki bekas luka yang dalam di dahinya dan dia terlihat sangat menakutkan. Dia juga yang terkuat di kelompok itu, seorang kultivator alam gerbang Ki Puncak. Jadi, kau menginginkan cincin penyimpananku. Apakah kau yang memanggil para idiot ini?" Javier melirik Trenton sambil bertanya dengan tenang. Wajah semua orang menjadi gelap setelah dikatai idiot. Entah orang ini terlalu sombong, atau dia memang orang bodoh yang buta. "Bos, bunuh saja bocah ini dan ambil cincin penyimpanannya. Dia benar-benar orang gila," kata salah satu pria berjubah hitam. "Berat, kaulah yang tidak melihat kebaikan untukmu, Dai." Bos bandit itu meninju kepala Javier dengan kekuatan penuhnya, sikap Javier juga membuatnya kesal. Es tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya dan menatap tanpa ekspresi ke arah tinju yang datang, Soul Piercing Bullet. Energi jiwa berwarna oranye mengepul dari tangan Es saat secara misterius berubah bentuk menjadi ujung tombak seukuran jari. Ini adalah manifestasi energi jiwa. Dan di saat Es mengaktifkan peluru penusuk jiwa yang dikuasainya 2 hari lalu, ujung tombak itu langsung melesat ke arah kepala bos bandit itu. Bos bandit itu tidak menyadari apa yang akan terjadi. Peluru jiwa itu menancap di antara kedua alis bos, tidak meninggalkan luka luar maupun dalam. Lalu terjadilah. Sebelum pukulan itu mengenai kepala Es, cahaya dari mata bos bandit itu menghilang dan dia jatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar. Dia mati karena jiwanya telah terhapus. Bab 116. Ketika sekelompok bandit melihat cara misterius bos mereka meninggal, mereka terpesona. Namun sesaat kemudian, semua orang ketakutan saat melihat pemuda itu, yang tersenyum tenang pada mereka.
Senyum itu membuat semua orang merinding seolah-olah Grim Reaper sedang melihat mereka sambil mengasah sabitnya. Monster, lari. Trenton menggonggong dan berlari tanpa berpikir. Dia tahu dia telah memprovokasi orang yang menakutkan. Baiklah, tak seorang pun dapat menyalahkan Trenton, karena tak seorang pun bertindak yang dapat datang ke sini dengan mudah, dan Trenton menjauh dari para pembudidaya yang kuat. Ketika Trenton melihat cincin penyimpanan di tangan Javier dan setelah memastikan pelautnya lemah, ia memanggil kelompok banditnya dan berpikir kali ini akan menjadi panen besar karena mereka belum pernah mencapai cincin penyimpanan sebelumnya. Trenton berencana mengetahui pertengkaran bocah nakal ini di malam hari tanpa siapapun dan kembali ke kota untuk menyelundupkan sosok banditnya ke dalam. Namun, yang mengejutkannya, bocah nakal itu berada cukup jauh dari kota, meskipun beruntung ada yang bisa menemukannya. Dia pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya dan memicu banyak orang tak berdaya dan bahkan membunuh mereka. Namun kali ini dia telah memprovokasi bintang gelap yang telah membunuh bos mereka tanpa berkedip. Semoga berhasil. Suara yang tidak terdengar pribadi di telinga mereka. Ini adalah hal terakhir yang didengar setiap orang dalam kelompok sebelum mereka jatuh ke tanah dan menjadi mayat. Bahkan tidak ada satupun EXP, ya. Menatap dingin ke 10 mayat itu sambil mengerutkan kening, tapi serangan itu jiwa itu mengerikan dan seranganku hanya pada efisiensi rendah. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan peluru tajam pada seseorang dan hasilnya tidak mengecewakan. Sekarang, aku harus mempelajari Soul Barrier dari Soul Guardian Barrier Art dan Camouflage Steps. Sekarang setelah dia menguasai serangan sepenuhnya dengan jiwa, dia membutuhkan keterampilan bertahan juga. Penghalang jiwa itu bagaikan mata yang menghancurkan jiwa dan memiliki serangan balik, tetapi itu tetap merupakan keterampilan jiwa yang bersifat melindungi dan serangan balik itu jauh lebih baik daripada mati. Sedangkan untuk langkah kamuflase, itu khusus untuk bertarung dan karena ia menguasainya, langkah kilat untuk menguasai tingkat rendah dan tampaknya tidak membuat kemajuan lebih jauh, sudah waktunya untuk beralih ke bagian seni langkah langit mispersepsi ini. Mencium mayat-mayat itu dan tidak merasakan adanya batu ki atau cincin penyimpanan. Para bandit ternyata sangat miskin akhir-akhir ini. Dia mendesah. Kalau saja mayat-mayat itu tahu apa yang dipikirkannya, mereka mungkin akan mati lagi karena marah. Karena tak ada lagi halangan, dengan gerakan bagai kilat, ia kabur dan menghilang di jalan menuju kota Xander. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seminggu kemudian, sedang menyembunyikan gerbang emas besar yang meledak karena aktivasi. Gerbang emas ini adalah gerbang kota Xander. Tanpa jeda sejenak, mencapai kota terbesar di Xander County dalam seminggu, dari Landtown. Perjalanan ini biasanya akan memakan waktu sebulan jika ia bepergian dengan santai, tetapi tidak ingin kehilangan kesempatan besar ini untuk mendapatkan TP dalam jumlah besar dan kesempatan untuk meningkatkan peringkat hatinya. Kota ini bahkan lebih padat daripada kota yang bersinar. Mengangguk puas. Dia akhirnya melihat apa yang dia bayangkan. Di pintu gerbang kota terdapat 3 blok, 1 untuk kereta, 1 untuk pejalan kaki, dan 1 terakhir hampir kosong seolah-olah khusus untuk orang-orang khusus seperti bangsawan. Para penjaga di gerbang berada pada tahap tengah alam yayasan Ki dan memungut tol serta tidak menunjukkan emosi apapun. Merasa takjub karena hampir semua orang di pemikiran besar itu adalah seorang yang berkemampuan minimal di alam gerbang Ki. Karena tidak ada pemeriksaan identitas, ia masuk ke baris kedua dan menunggu berpasangan. Jika dia mau, dia bisa masuk, tetapi dia tidak keberatan menunggu dan pergi seperti orang baik karena dia tidak di sini untuk mencuri. Karena jika dia bergerak sekarang, dia mungkin akan membuat banyak orang waspada. Pun menyadari banyaknya anak muda di antara kerumunan itu dan langsung tahu kalau mereka juga datang ke sini untuk mengikuti perlombaan di ibu kota. Mereka mungkin bukan peserta, namun mereka selalu dapat menonton dan mendapatkan pengalaman atau sekadar menikmati pertunjukan akbar. Hal ini khususnya berlaku bagi para bangsawan. Di depan ada 20 orang, dan barisan itu bergerak dengan mantap. Pada saat ini, merasakan sebuah tangan di bahunya dari belakang dan dengan rasa penasaran berbalik dengan wajah polos. Melihat seorang pemuda jangkung dan ramping berusia akhir 20-an sedang tersenyum padanya.
Pemuda ini cukup tampan, jauh lebih enak dipandang daripada wajah polos Javier. Hehe, adik kecil, kamu sendirian? Tanya pemuda itu sambil tersenyum lebar. Javier berkata tanpa menunjukkan emosi, ya, apakah ada masalah dengan itu? S mengamati pemuda itu dengan saksama dan pandangan terpancar dari matanya. Namun, semua itu tersembunyi di balik wajah Javier dan pemuda itu tidak sedikit pun curiga. Oh, kamu salah paham. Pemuda itu memasang wajah ramah sebelum berkata, aku juga sendirian. Kenapa kita tidak ikut? Tentu saja, kata Javier dengan tenang. Namaku Jason Lan. Jason memperkenalkan dirinya dengan antusias. Javier, kata Javier tanpa ekspresi. Haha, adik kecil Javier, kenapa dingin sekali? Toh kita kan teman. Jason tampak sangat optimis, seolah-olah dia tidak peduli dengan sikap dingin Javier padanya. Kalian berdua, cepatlah atau aku akan melempar kalian keluar dari barisan. Teriakan seorang pria di belakang Jason. Dia adalah seorang ahli dasar Ki tahap awal. Astaga, Paman, kenapa kau berteriak? Telingaku hampir copot. Jason membalas. Dia sepertinya tidak takut pada salah satu Ki Foundation itu. Bagaimanapun, Jason sendiri hanyalah sebuah gerbang keempat. Wah, beraninya kau memanggilku Paman. Wajah lelaki itu memerah karena marah. Dia tampak tidak suka dengan kata-kata itu. Jadi, aku boleh memanggilmu apa, Pak Tua? Tanya Jason polos. Sebuah cetakan tebal muncul di dahi pria itu. Dia sangat pemarah dan hendak menyerang Jason. Lagi pula, orang ini mengisolasinya dengan wajah polos seperti itu. Bagaimana dia bisa berdiri saja? Bab 117. Pria itu hendak menyerang Jason ketika salah satu penjaga gerbang melepaskan auranya dan berteriak keras, diam, kalian berdua tolol. Di mana kalian berdiri? Lelaki pemarah itu langsung mengalah, namun tetap menatap dingin ke arah Jason, bajingan, jangan biarkan aku menangkapmu. Jason tersenyum misterius pada pria itu dan mengabaikan ancamannya sementara dia juga diam. S melihat semua ini dengan penuh minat dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, menarik. Setelah pertarungan singkat itu, barisan bergerak dengan lancar tetapi Jason masih melontarkan sesuatu yang acak sesekali. Namun, teman barunya, Javier, mengabaikannya begitu saja, tetapi itu tidak membuatnya diam. Akhirnya tiba giliran S. 10 batu Ki pecahan, kata penjaga itu dengan dingin. Apa, bukankah jumlah korbannya 5 bulan yang lalu? Jason, yang berdiri di belakang Javier, berseru. Semua orang mulai bergemuruh karena Jason mengatakan kebenaran. Lalu, apa? Penjaga itu mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, jika kamu tidak memiliki batu Ki, maka nyahlah. Javier mengabaikan Jason begitu saja dan memberikan 10 batu Ki fragmen kepada para penjaga. Temanmu mungkin akan membuatmu terbunuh. Penjaga itu menerima batu Ki dan dengan sinis memperingatkan Javier. Para penjaga telah menyatukan mereka karena Jason begitu bersahabat dengan Javier. Javier tidak memperhatikan penjaga itu dan melewati gerbang. 20 pecahan batu Ki. Penjaga itu tersenyum dingin pada Jason saat dia menuntut. Bagaimana mereka bisa membiarkan pembuat onar ini pergi begitu saja? Pria di belakang Jason juga menyeringai, mendengar ini karena dia punya nyali untuk mengkritiknya. Semua orang mengharapkan sedikit pertunjukan karena orang ini terus-menerus menggonggong dan mereka tidak mengira dia akan menurut tanpa tanggapan. Namun yang mengejutkan semua orang, Jason membalikkan tangannya, dan 20 batu Ki pecahan muncul, dan dia memberikannya kepada penjaga sambil tersenyum lebar, ini. Raut wajah semua orang tampak terkejut, termasuk para penjaga. Jadi, ternyata kau punya otak. Para penjaga segera mengambil batu Ki, sekarang, pergilah dan jangan membuat masalah atau penjaga yang berpatroli akan mengusirmu. Jason tersenyum dan tidak mengatakan apapun sambil mengangguk dan memasuki kota. Kamu, kenapa kamu tersenyum? 20 batu Ki pecahan. Penjaga itu menatap pria pemarah itu, yang sedang tertawa gembira. Wajah lelaki pemarah itu langsung berubah dan semua orang tidak dapat menahan tawa. S menyaksikan pertunjukan kecil ini dengan indera surgawinya dan bibirnya melengkung membentuk senyum. Adik Javier, maaf membuatmu menunggu.
Jason segera menyusul Javier sambil meminta maaf. Aku tidak menunggumu, Javier berkata dengan tenang. Hehe, jangan begitu. Katakan padaku, apakah kamu juga ke sini untuk pergi ke ibu kota? Tanya Jason. Javier mengangguk tanpa memandangnya. Itu tidak akan mudah, loh, kata Jason. Seperti yang bisa Anda lihat, ada banyak orang dan banyak bangsawan di Zander County yang ingin generasi muda mereka ikut serta dalam ujian seleksi. Javier akhirnya menatap Jason sambil bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Biar ku beritahu, meskipun tingkat kematian dalam ujian seleksi di ibu kota tidak setinggi ujian sebenarnya. Namun, banyak bangsawan yang akan memasukkan anak-anak mereka ke dalamnya karena mengikuti ujian seleksi saja sudah merupakan kehormatan besar dan mereka mungkin akan menarik perhatian bangsawan dari keluarga bangsawan yang lebih tinggi. Tetapi jika mereka lulus ujian seleksi, bahkan secara kebetulan, raja akan langsung memberi mereka gelar bangsawan dan tanah. Itulah sebabnya bahkan seorang pengecut mengambil kesempatan ini hanya untuk terbang tinggi. Kata Jason sambil tersenyum saat mereka berjalan di jalanan Zander City yang ramai. Apa hubungannya dengan pergi ke ibu kota? Tanya Javier dengan wajah polos. Itu semua ada hubungannya dengan itu. Jason tersenyum, apakah kau tahu berapa banyak penjinak binatang di Zander County, yang dapat mengendalikan binatang iblis yang dijinakkan? Jason tidak menunggu jawaban Javier dan berkata, hanya 100. Dan setiap binatang terbang dapat membawa 50 penumpang. Sekarang, katakan padaku jika perjalanan ke ibu kota memakan waktu 2 bulan pulang pergi dan ujian seleksi akan dimulai dalam 6 bulan, jadi berapa banyak orang yang dapat pergi ke ibu kota dalam 3 perjalanan pulang pergi ini? Javier akhirnya menunjukkan sedikit kebingungan saat menjawab, 15.000 orang jika binatang itu dapat membawa 50 orang sekaligus. Pengetahuan Jason mengejutkan dan baru sekarang dia mengerti betapa seriusnya situasi ini. Hehe, kamu benar dan ada hampir 5 juta orang yang tinggal di Zander County. Di sana, ada lebih dari 3 juta orang petani, dan lebih dari 50.000 adalah bangsawan rendahan. Sekarang, apakah kamu mengerti mengapa aku mengatakan sulit untuk pergi ke ibu kota? Jason tertawa pelan. Javier memasang wajah muram saat bertanya, mari kita asumsikan rakyat jelata tidak mendapat tempat di 15.000 tempat ini. Lalu bagaimana dengan para bangsawan? Mereka tidak akan begitu saja menyerahkan kejayaan itu, kan? Kalau kau hanya mengatakan itu benar. Adik Javier, kamu pintar sekali. Jason menunjukkan sedikit keterkejutan saat menatap Javier dengan tajam. Mencibir dalam hatinya, apakah orang ini menganggapku bodoh? Ya, Anda benar di prefektur Hayden. Ada 6 daerah dan situasinya sama untuk setiap daerah. Namun, Anda meremehkan kelicikan organisasi pemanggil binatang. Karena ada begitu banyak yang dipertaruhkan, siapapun akan bersedia membayar berapapun harganya dan itulah yang dilakukan Biscaling Organization. Sekarang karena waktunya singkat, mereka akan mengadakan lelang yang berbeda untuk slot-slot ini di setiap kerajaan. Dan itu mungkin lelang terbesar setelah lelang Myriad Pilflame. Itulah juga alasan mengapa biaya meningkat. Para bangsawan ini tidak akan tinggal diam dan membiarkan kesempatan untuk mendapatkan batu ki berlalu begitu saja. Membayangkan banyaknya batu ki yang berjatuhan saja membuat jantungku berdebar kencang. Jason memiliki ekspresi penuh gairah di wajahnya saat matanya berkilauan karena keserakahan akan batu ki. Ketika mendengar itu adalah masalah kekayaan, dia ingin tertawa. Bab 118. Karena ini adalah masalah kekayaan, tidak ambil pusing lagi. Dia menanyakan sesuatu tentang apa yang baru saja didengarnya. Organisasi pemanggil binatang ini memberitahuku tentang hal itu dan apa itu lelang api pil segudang. Apakah sebesar itu? Tahu pengetahuan orang ini mendalam dan memanfaatkannya. Jason bingung melihat sikap tenang Javier bahkan setelah mendengar tentang kekurangan binatang jinak dan menanyakan pertanyaan yang tidak berarti ini. Kau tidak tahu tentang Trigians? Jason membentak dengan heran. Apa? 3 raksasa? Javier menatap Jason dengan bingung. Kupikir kau berasal dari keluarga bangsawan besar dan kau bahkan tidak tahu tentang 3 raksasa. Jason mengerucutkan bibirnya membentuk senyum misterius. Apakah itu penting?
Javier menyipitkan matanya dengan ekspresi bingung. Tentu saja itu penting. Jika seseorang tahu kau bahkan tidak tahu tentang 3 raksasa, mereka akan menertawakanmu dan memanggilmu orang desa. Jason berkata dengan tegas, karena kita berteman, aku akan memberitahumu agar kau tidak memelukku. Javier memutar matanya. 3 raksasa adalah 3 organisasi, Pale Flame, Biscaling, dan Nightmare Ghost. Ketiga raksasa ini ada di sekitar dataran tinggi dan menengah, terutama dataran tinggi. Organisasi Pale Flame mengendalikan setiap ramuan obat, alkemis, perajin rune. Lelang Myriad Pale Flame juga diadakan oleh organisasi ini setiap 3 tahun. Namun, hanya di dataran tinggi. Namun, mereka hanya memiliki sedikit hubungan di bawah tanah kelas 1. Namun, reputasi lelangnya begitu hebat sehingga hampir semua orang di wilayah tengah mengetahuinya. Organisasi pemanggil binatang mengendalikan para penjinak binatang ini. Mereka sama langkahnya dengan seorang alkemis, tetapi hanya organisasi ini yang memiliki metode untuk mendidik seorang penjinak binatang sementara Anda masih dapat menemukan teknik tentang alkimia di 10 kerajaan teratas. Adapun Nightmare Ghost Organization, mereka menyebut diri mereka sebagai pedagang kematian. Sederhananya, ini adalah organisasi pembunuh yang mematikan, dan tidak ada yang tahu bagaimana cara bergabung dengan organisasi ini. Tapi semua orang tahu cara menyewa pembunuh bayaran dari organisasi ini. Ini adalah organisasi yang paling menakutkan dari ketiganya karena jika mereka menerima kontrak, maka targetnya akan mati 100%. Dimanapun target bersembunyi, mereka akan menemukannya dan memburunya. Target itu bahkan tidak akan pernah melihat mereka datang. Itulah sebabnya mereka menyebut diri mereka hantu mimpi buruk, kata Jason dengan serius. S menelan ludah, terutama setelah mendengar reputasi organisasi hantu mimpi buruk ini. S memiliki pengetahuan yang dangkal tentang organisasi Pale Flame ini karena cincin penyimpanan Vance dan tahu bahwa Vance adalah seorang alkemis Azure. Namun, pengetahuannya sangat samar, dan dia tidak mengira organisasi ini begitu kuat hingga mengendalikan kekuatan dan sumber daya seperti itu. Dia tiba-tiba teringat saat menemukan Azure Pil Insignia di barang-barang milik Vance, dia melemparnya ke samping dan tidak terlalu memedulikannya, dia pikir itu sesuatu yang tidak berguna. Namun sekarang, benda itu mungkin punya kegunaan besar. Apakah ada organisasi lain seperti ketiga organisasi ini? Tanya Javier dengan penuh minat. Yang lain, Jason mendengus. Apakah kau tahu latar belakang ketiga organisasi ini? Aku tidak akan bertanya apakah aku tahu, kan? Kata Javier tanpa ekspresi. Hehe, tidak ada yang berani main-main dengan mereka, tahu kenapa? Bahkan setelah Pale Flame mengendalikan sumber daya terbesar di bawah tanah kerajaan dan kontrol pemanggilan binatang mengalahkan teknik dan keterampilan penjinakan. Namun, tidak ada yang pernah mencoba menipu atau mencuri dari mereka. Bahkan ketika hantu mimpi buruk pernah membunuh seorang kaisar, kekaisaran itu bahkan tidak berani mengoceh. Semua ini karena ketiga organisasi ini mewakili 3 sekte kuno. Nada bicara Jason kaku ketika menyebut sekte kuno. Hati S mencelos saat mendengarnya, bukankah hantu tua itu mengatakan hanya ada satu sekte? Dari mana ketiga orang ini berasal dan mengapa mereka ikut campur dalam urusan duniawi ini? S punya banyak pertanyaan, tetapi tidak ada yang bisa menjawab satupun. Dia mengira sekte kuno itu mungkin bersikap acuh tak acuh dan tidak berinteraksi dengan tanah yang lebih rendah, tetapi ternyata tidak demikian. Sekarang dia bahkan meragukan cerita Empty Dream. Jika ketiga sekte kuno ini aktif di dataran rendah, maka dia harus mengubah rencananya sepenuhnya dan berpikir 2 kali untuk menjadi terkenal dan merampok toko pil. Jika orang tua itu dari organisasi api pil ini, dia mungkin sudah membocorkan informasi tentang mawar darah. Dan jika mereka tahu aku masih hidup, mereka akan memburuku tanpa henti. Sebelum S berpikir itu bukan masalah besar jika lelaki tua dan wanita itu tahu bahwa dia masih hidup. Karena negeri kerajaan ini begitu besar, mereka tidak mungkin bisa menemukannya. Tapi sekarang, jika dia mencampur organisasi yang didirikan oleh sekte kuno, semuanya berubah. Yang penting dia berhasil lolos dari formasi mematikan yang akan membuat mereka semakin bertekad untuk memburunya. Sialan,
Kenapa aku jadi tidak beruntung? Pikir Es dengan keluhan yang sangat besar di dalam hatinya. Jason kembali ceria seperti biasa sambil menatap Javier yang tampak tengah berpikir keras. Apa yang sedang kamu pikirkan? Es akhirnya tersadar dari pikirannya yang rumit, tetapi suasana hatinya sedang muram. Kapan pelelangannya? Tanya Javier, tanpa menunjukkan rasa terganggu. Dalam 3 hari, di Biscaling Brand karena itu satu-satunya tempat yang bisa menampung ratusan ribu orang. Kata Jason sambil tersenyum, tapi kita harus membeli token untuk masuk terlebih dahulu dan itu juga tidak akan murah. Lalu, apakah kamu tahu di mana cabangnya? Tanya Javier. Jason mengangguk, ikuti aku. Orang ini cukup berguna untuk dimiliki, pikir Es. Mereka berdua berjalan santai ke arah cabang Biscaling Organization dan semakin dekat mereka semakin ramai jadinya. Es merasa takjub karena dia belum pernah melihat orang sebanyak ini di satu tempat sebelumnya dan mereka semua adalah kultivator. Dia juga memperhatikan kota ini setidaknya 3 kali lebih besar dari Luminous City. Hehe, ini dia, kata Jason dengan nada bercanda. Es melihat ke arah yang ditunjuk Jason dan tercengang karena ada kolosseum raksasa di depannya. Bab 119. Es menatap bangunan raksasa yang luasnya hampir 1 mil itu dengan bingung. Ia tidak pernah menyangka ada bangunan seperti itu di kota ini. Hahaha, adik kecil Javier tampaknya cukup terkejut. Jason terkekeh. Bukankah itu megah? Begitulah, jawab Javier tanpa sadar. Kabarnya, markas organisasi pemanggil binatang 100 kali lebih besar dari cabang ini. Jason terkekeh. Dan kamu akan menemukan kolosseum semacam ini di setiap kota besar seperti Xander. Sekte-sekte kuno ini sangat kaya. Mata Es terbuka hari ini. Tunggu sampai kau melihat binatang jinak itu. Kau akan mengerti mengapa mereka membutuhkan struktur seperti itu. Jason mengerutkan bibirnya dengan senyum misterius. Mereka berjalan menuju pintu masuk kolosem, yang cukup penuh sesak. Mereka memanfaatkan kita. Pada saat ini, teriakan keras terdengar dari pintu masuk yang besar. Pria setengah baya itu bertubuh pendek, mengenakan pakaian mewah, dan memiliki sikap angkuh. Dia seorang bangsawan. Set, kalau kau mau mati daripada mati sendirian, kenapa kau menyeretku? Pria di sebelahnya dengan cepat menjauh dari pria itu sambil berkeringat. Jadi, apa? Mereka meminta 1000 batu ki rendah, hanya untuk 1 kursi di pelelangan. Pria yang marah itu tidak mundur sama sekali dan meninggikan suaranya lebih keras. Kini orang-orang yang lewat pun dengan tergesa-gesa menjauh dari pos laki-laki itu. Dia sudah meninggal, bisik Jason dengan nada percaya diri dalam suaranya. Mata Javier menyipit saat dia melihat pria itu. Oh, apakah teman ini punya keluhan? Suara mengejek dan bernada tinggi terdengar saat ini. Semua orang memandang pemilik suara ini dan melihat seorang pria setengah baya yang tinggi tegap berusia 40-an, dengan anggun berjalan keluar dari pintu masuk. Ia mengenakan seragam biru muda yang disulam dengan lambang ular bersayap emas. Ada juga tanduk perak di dahi ular itu. Binatang apa ini? Tanya Es heran. Ia tidak pernah melihat binatang seperti ini di buku. Lihat pria berjubah unik dan ular bersayap itu. Ini adalah penjinak binatang, dan simbol itu mewakili organisasi pemanggil binatang. Jason bergumam, akhirnya pertunjukan dimulai. Benar sekali, aku punya masalah. Lelaki pemarah itu tampaknya tidak menyadari ekspresi mengerikan semua orang. Oh, silakan jelaskan dengan bebas. Sang penjinak binatang tersenyum sopan bahkan setelah ditegur oleh pria itu. Tetapi Es langsung merasakan fluktuasi ki yang tersembunyi dari pria parubaya yang lembut itu dan meringis, seorang penggarap sungai kosong. Kewaspadaan Es terhadap para raksasa ini meningkat ke tingkat berikutnya, karena seorang kultivator sungai ki sangat langka di wilayah tengah dan kebanyakan dari mereka berada di kerajaan kelas 1 atau raja kerajaan kelas 3. Namun, cabang kerajaan kelas 3 ini memilikinya. Bagaimana mungkin dia tidak tercengang? Pria itu hendak berteriak lagi, tetapi sesuatu terjadi yang membuat semua orang tercengang. Busa putih mengalir dari mulut pria itu saat matanya kehilangan kilaunya. Gedebuk. Suara lelaki yang terjatuh ke lantai bergema di area yang sunyi itu. Ya ampun, teman ini sepertinya sakit.
Tolong seseorang antar dia keluar dan obati dia. Organisasi kami akan menanggung semua biayanya. Si tengah memasang ekspresi terkejut seolah-olah dia sangat terkejut. Semua orang di kerumunan tahu bahwa penjinak binatang yang mengerikan ini telah membunuh pria ini secara misterius tanpa melakukan apapun, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka tidak ingin berakhir seperti mayat itu. Sang penjinak binatang melirik ke arah laki-laki yang datang bersama laki-laki sakit itu sambil tersenyum penuh pengertian. Pria itu pucat pasi dan tahu apa arti senyuman ini. Dia segera mengambil mayat temannya dan bahkan berterima kasih kepada penjinak binatang sambil tersenyum paksa. Namaku Aden Peter, dan aku adalah Beastmaster dari Beastcalling Colosseum ini. Aden memperkenalkan dirinya dengan nada lembut. Aku hanya lewat ketika mendengar keributan itu, tetapi teman itu tidak dapat menceritakan keluhannya kepadaku. Sayang sekali. Aden menggelengkan kepalanya seakan merasa kasihan kepada orang sakit itu, tapi jangan khawatir, kami adalah organisasi yang adil dan jujur. Jika Anda punya keluhan, siapapun bisa datang langsung kepada saya. Saya akan memastikan Anda mendapatkan keadilan. Aden berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, silakan lanjutkan urusan kalian dan lelang pertama akan dimulai dalam 3 hari sesuai rencana. Aden pergi dengan acuh tak acuh setelah menyampaikan pendapatnya. Semua orang di area itu menghela napas lega. Orang itu gila dan siapa yang berani mengeluh setelah melihat hasil yang pertama. Apa yang sudah kukatakan padamu? Jason terkekeh pelan, dia hanya membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Lebih seperti menunjukkan kehebatannya, pikir S. Mungkin dia satu-satunya yang merasakan apa yang terjadi. Semua orang tahu apa yang baru saja dilakukan pria itu, tetapi tidak ada yang berani berbicara dan mereka bahkan memaksakan diri untuk percaya pada kebohongan pria itu. Inilah arti kekuasaan. Desahan keluar dari mulut Javier. Apa yang membuatmu merajuk? Ayo pergi. Kita harus mendapatkan kursi-kursi itu. Atau kau juga ingin mengeluh? Canda Jason. Javier memutar matanya dan mengikuti Jason. Seperti yang dikatakan Jason setelah Aden membunuh pria itu, tidak ada seorang pun yang mengeluh tentang harga kursi yang selangit dalam pelelangan itu. Harga 1000 batu ki rendah cukup tinggi bagi orang-orang di tempat ini, tetapi masih ada pembeli. Lagi pula, peluang untuk masuk dalam ujian itu jauh lebih besar daripada harga yang tidak seberapa ini dan ini baru lelang pertama dari 3 lelang yang ada. Ada 100.000 kursi dan hanya 40.000 yang tersisa ketika giliran S dan Jason tiba. Resepsionisnya adalah seorang gadis cantik dengan seragam biru muda yang sama seperti yang mereka lihat sebelumnya. Jason juga memiliki cincin penyimpanan, dan dia membayar dengan batu ki fragmen, hal yang sama berlaku untuk S. S sedang melihat token persegi seukuran telapak tangan di tangannya. Token itu berwarna biru muda dan memiliki logo ular bersayap yang sama di atasnya serta nomor kursi terukir di tokennya. Dia juga merasakan sesuatu yang berbeda. Token ini tidak sederhana. S tak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan mata rahasianya dan tepat saat ia berpikir, ada susunan misterius terukir di sana. Bajingan kaya. S tersenyum pahit. Bab 120. Hari sudah malam, namun kota Xander masih aktif seperti siang hari karena akan diadakan lelang. Setelah mendapatkan token tersebut, S hanya ingin istirahat karena perjalanannya non-stop dan kini ia punya waktu 3 hari sebelum pelelangan. Sedangkan sisanya, dia akan memikirkannya setelah dia pulih. Tapi Jason punya rencana yang sangat berbeda. Saudara Javier, bagaimana kalau kita pergi ke pavilion giok dan menikmati anggurnya yang lezat? Percayalah, anggur ini terkenal di seluruh dataran rendah. S mau tidak mau berpikir, nama ini kedengarannya cukup familiar. Akhirnya dia ingat. Javier bertanya dengan ekspresi bingung, anggur yang kamu bicarakan ini disebut Jade Grape. Oh, kamu tahu tentang anggur giok? Jason terkejut, jika Anda tahu tentang pavilion batu giok, maka Anda harus tahu tentang organisasi api pil. Lagi pula, pavilion batu giok ini adalah urusan mereka. Apa? Javier menunjukkan wajah terkejut. Pavilion giok ini juga milik mereka. Tentu saja, kata Jason. Anda akan menemukan pavilion batu giok di setiap kota besar seperti Xander. S kini benar-benar bingung,
mengapa organisasi ini membuka cabang di dataran rendah? Apakah karena kerajaan bercahaya? Tidak, ada lebih dari yang terlihat, dia merenung. Sepertinya adik laki-laki beberapa kali bertemu dengan paviliun batu giok tetapi tidak mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya, Jason menyimpulkan dengan senyuman di wajahnya. Ya, aku sudah makan di sana. Javier mengangguk. Sebelum Jason dapat berbicara lebih jauh, suara serak terdengar dari belakang. Kurcaci kecil, akhirnya aku menemukanmu. Keduanya berbalik dan melihat bahwa itu adalah pria pemarah yang sama yang mereka temui di gerbang kota atau lebih tepatnya, pria yang diolok-olok Jason. Oh, kalau saja itu bukan paman. Jason tersenyum lebar seolah tidak menyadari tatapan tajam pria itu. Masih bersikap arogan, ya. Pria itu mencibir sambil menatap Jason dengan dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke Javier. Wow, kamu bersamanya. Tidak. Javier menjawab dengan tenang sambil berjalan menjauh dari Jason tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya temanmu telah meninggalkanmu. Pria itu mengejek Jason dengan nada meremehkan. Namun, dia tidak berniat menghentikan Javier. Jason mengerucutkan bibirnya. Hah, paman, apakah kamu akan membuat masalah di wilayah Beast Summoner Colosseum? Dia tampak tidak terpengaruh dengan kepergian Javier. Ekspresi pria itu menegang. Betapapun beraninya dia, bahkan dia tidak berani menunjukkan emosinya di sini. Apapun yang terjadi, nak, kamu ikut denganku, atau aku tidak keberatan menyeretmu. Pria itu tersenyum dingin dengan mata menyipit. Jika itu adalah orang lain di ranah gerbang Ki keempat, mereka akan ketakutan konyol setelah melihat ahli ranah fondasi awal menghalangi jalan mereka, tapi tidak demikian halnya dengan Jason. Baiklah, ayo ngobrol di tempat lain. Jason menggelengkan kepalanya tak berdaya dan dengan santai berjalan pergi bersama pria yang marah itu. S menyaksikan semua adegan ini bermain dengan akal surgawinya dan bibirnya melengkung, kasihan. Sekarang dia sendirian lagi, dia menemukan penginapan untuk memulihkan diri. Sedangkan untuk pergi ke paviliun giok, bohong jika dia mengatakan dia tidak tergoda untuk pergi ketika dia mengingat rasa anggur giok. Namun menahan diri karena kondisinya sedang tidak optimal dan tidak mau mengambil risiko hanya karena wine belaka. Dalam perjalanannya, dia melihat banyak penginapan, namun dia terkejut, semuanya penuh, dan ini membuatku sedikit kesal. Lelang ini adalah masalah besar, aku ingin tahu apakah aku harus mencuri batu ki mereka. S benar-benar menginginkannya karena jumlahnya akan sangat besar, namun menggelengkan kepalanya dengan getir. Terlalu dini untuk memperingatkan siapapun, terutama ketika ketiga raksasa ini hadir. Pertama, keterampilan matanya yang menghancurkan jiwa adalah pedang bermata dua, dan dia masih tahu sedikit tentang kerajinan rune. Kedua, batu ki mungkin adalah batu ki tingkat rendah, dan tidak ada gunanya baginya, bahkan jika dia mencurinya. Satu-satunya hal yang dia dapatkan dari semua ini adalah TP. Terakhir, dia akan memperingatkan terlalu banyak tembakan besar dan juga mendapatkan musuh besar, organisasi pemanggil binatang. S tidak ingin berurusan dengan ketiga raksasa ini, sampai dia yakin bisa melarikan diri dari mereka atau itu perlu, dan dia tidak punya pilihan lain. Sial, aku juga butuh EXP. S dengan cemberut berpikir, mari kita pikirkan dulu sebelum mencapai ibu kota. Dia berada dalam dilema. Dalam benaknya, S akhirnya menemukan penginapan yang hampir penuh. Dia tidak mendapatkan kamar mewah, tapi dia juga tidak peduli dengan kamar sederhana ini. S duduk dengan nyaman di atas kasur jiwa dan mendesah puas, akhirnya kedamaian. Dia bergumam dengan senyuman di wajahnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di gang gelap kota Xander, dua siluet berdiri di sana. Salah satunya tinggi dan langsing sementara yang lainnya berkepala lebih pendek tetapi kekar. Keduanya adalah Jason dan pria yang membawanya ke sini tanpa mempedulikan keinginan Jason. Jason dengan tenang melihat sekeliling dan bertanya sambil tersenyum, sekarang paman apa? Ingin membunuhku di dalam kota Earl. Aku tidak tahu dari mana sikap sombongmu itu berasal, tapi aku tidak takut membunuhmu meskipun ini adalah ibu kotanya. Pria itu menjawab dengan dingin. Ah, salah satu bangsawan busuk lainnya, itu yang kuduga, desak Jason. Nak,
Beraninya kamu menyebut bangsawan sebagai orang jahat. Pria itu segera melepaskan aura dasar budidayanya. Namun yang mengejutkan pria itu, Jason bahkan tidak bergeming meski budidayanya sangat rendah. Hah, jadi, bagaimana kalau aku menyebutmu bangsawan busuk? Itu tidak bohong. Jason menghela nafas frustasi, kau malah membiarkan kambing hitamku pergi, makanya hukumanmu adalah kematian. Mata pria itu menyipit saat jantungnya tenggelam ke dasar saat dia tiba-tiba merasakan segunung tekanan datang dari pria muda di depannya. Anda, sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, seberkas cahaya perak menyapu rahangnya, dan sesaat kemudian separuh kepalanya berguling ke lantai.